Bapak dan Ibu dan seluruh peserta yang berbahagia di acara sosialisasi upaya pencegahan bahaya hoax di media sosial yang diselenggarakan di Kota Sibolga atas gagasan dan rencana program dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara untuk seluruh peserta, para pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota dan Kabupaten se-Sumatera Utara. Marilah kita ikuti dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran mengawali proses bacaan kita. Berkenan pada Bapak kita Ibnu Tampu Bolon Sarjana Agama membacakan surah Al-Hujurat mulai dari ayat 6. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum
في قلوبكم وكر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Kegiatan pertama adalah judulnya sosialisasi dan upaya pencegahan bahaya berita hoak di media sosial. Karena berita bohong ini sudah menyebar luas gitu. Setidak-tidaknya kita para ulama ini dan anak-anak dan istri para ulama, keluarga para ulama tak terlibat di situ. Itu saja pun jadilah. Nah, tapi kalau misalnya bisa kita sebarluaskan, alhamdulillah. Ya, jadi internal kita aja itulah mau kita buat ini sosialisasi. Nah, oleh karenanya kita hadirkanlah orang yang berkompeten untuk itu. Pertama dari media, itulah dia Abang Anda Haji Sofyan Harahap. Bagaimana dia melihat dari perspektif media massa, dari media massa. Kemudian ada ahli sosiolog dari Muhammadiyah, dia dosen UMSU, Dr. Sohibul Ansor. Nanti kalau dia bicara ini, terbangkitlah semangat awak, ya kan? Walaupun semangat itu bangkitnya di sini aja, di luar tak tahu awak, ya kan? Tapi kita hadirkan nanti Sohibul Ansor. Nanti kita lihat nanti ada materi tentang bagaimana pandangan Islam tentang media berita hoak ini. Sebenarnya dua narasumber, Bang Asren nanti disampaikannya waktu kita sambutan. Satu lagi Dr. Usman Ja'far. Beliau ini calon wakil wali kota Binjai. Tapi tak bisa datang dia. Nanti kita lihat nanti layar tancap nanti pakai Zoom kita buat. Habis makan siang. Jadi dia dari Medan nanti memaparkan materi kita nonton sini dan bisa dialog. Ada dialog nanti. Saya sudah hadirkan ahli IT kita, Dr. Ari Usman ya, ahli IT kita. Itu yang pertama. Kemudian besok kita melakukan kegiatan pelatihan jurnalistik IT yang Islami. Jadi kalaupun kita benci dengan berita hoak, kalau kita tak persiapkan konten atau materi-materi kita, ya kan Pak? Sama saja. Tapi kita persiapkan nanti bahwa dari kita internal MUI ini juga sudah bisa membuat berita yang bukan yang hoak tapi yang hak. Jadi ada balance ya, ada penyeimbang gitu. Dan besok nah, terserahlah bapak-bapak yang di daerah, kalau mau ini juga hari ini ikut besok ikut, alhamdulillah ya kan. Nah, insya Allah dua kali transportnya kita bayar ya kan.
Kemudian bapak-bapak sini juga terserah internal sinilah. Pokoknya 2 kegiatan ini. Nah, besok itu narasumbernya adalah 1 Dr. Erwan Nasution. Memang dia adalah sarjana S3 Komunikasi Islam UIN Sumatera Utara. Yang kedua Ari Usman. Dia ahli IT. Yang kedua. Yang ketiga besok saya lah, tinjauan jurnalistik dalam pandangan Islam, dalam pandangan dakwah. Kami dari MUI Kota Sibolga mengucapkan selamat datang kepada semua peserta di Kota Sibolga yang motonya Kota Sibolga negeri berbilang kaum dan perekat kerukunan umat beragama. Pertama kita hormati Bapak Wali Kota Sibolga yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Bapak Rotranus Yasman MM, guru kita Profesor Dr. Haji Asmudi MA yang dalam kesempatan ini beliau mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Para narasumber yang alhamdulillah hadir bersama kita hari ini, pakar media dan sudah teruji. Sangat beruntung Bapak Ibu sekalian yang ikut pada kesempatan ini untuk sosialisasi dan upaya penanggulangan masalah hoax ini di media. Ini sangat beruntung. Mudah-mudahan ilmu ini nanti diterapkan, bisa kita ikuti dan bisa kita untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya negatif. Bapak sekalian, bicara tentang media sekarang ini memang tidak bisa lagi kita mengingkari ya pentingnya media itu. Media elektronika. Mari kita bersama-sama selektif dan menerima berita di media sosial. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan upaya pencegahan bahaya berita hoaks di media sosial Kota Sibolga tahun 2020 secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibolga 22 Agustus 2020, Wali Kota Sibolga Dr. Handus Haji M. Sarfi Hutahru MM di Tanah Fena. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wahdina siratan mustaqima wahdina ila siratim mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu suatu yang hak dan berikan kepada kekuatan ya Allah untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil suatu kebatilan, berikan kekuatan untuk menjauhinya. Ada 2 hal sebetulnya harus dipahami. Pertama, disinformasi dan misinformasi. Disinformasi itu kebohongan disengaja untuk menyesatkan. Saya katakan itu Pak Sarfi itu nggak ada apresiasi lah sama ulama, saya bilang. Kita udah kumpul setanah air, cuma asisten staf ahli disuruh, kata dia kan. Seolah-olah ada dasar untuk berkata seperti itu. Padahal bukan. Padahal bukan. Itu disinformasi. Misinformasi nggak ada niat apa-apa, cuma salah. Mungkin datanya kurang akurat atau informasi tidak penuh, sudah dibuat satu rumus, sudah disebarluaskan. Apa misalnya? Oh, itu si Dimpuan itu kan sudah tinggal nama itu salak itu. Salak si Bagua. Mana ada salak generasi barunya lagi itu. Orang Nias yang datang di apa sana, salak mereka. Kalau Marga Siregar Harap itu udah beli salak mereka. Dulu ada kebun mereka, sekarang enggak. Apakah nyata seperti itu? Walaupun ada orang Nias berkebun di apa namanya itu, mulai dari Batang Toru, kan begitu ya Pak ya, bahwa perkayaan ada, tapi tetaplah nggak ada sehebat itu perubahan ini. Jadi ini melebih-lebihkan.
Karena itu hoax, kebohongan yang dibuat dengan sengaja untuk menyamar sebagai kebenaran. Di sini berperan apa yang disebut dengan post truth. Post truth itu kan al-jumud, nggak peduli lagi dia apa-apa, yang penting akunya saja. Direkormasi pun tidak, rekonfirmasi pun tidak, yang penting aku punya tujuan harus terlaksana. Di situ hoax itu merajalela. Kemudian pengertian ini sudah ada, saya kira di apa itu ya, tak usah lagi, yang penting-penting aja. Motif. Coba lihat itu. Ada. Ya. Sirekar. Saya tadi dibilang sorry, tadi saya itu turun pakai ini. Kan bapak-bapak gak percaya. Nggak percaya. Mengapa nggak percaya? Memang itu hayal. Mengapa saya buat? Sekedar membangga-banggakan diri. Ada yang begitu. Banyak itu. Nah, berbahaya kayak ini. Kadang-kadang dia mengukir imajinasi bagi generasi Siregar supaya berlomba dia mengalahkan B.J. Habibie yang pernah membuat pesawat. Jadi bohong-bohong seperti ini kan sering kita bikin di masyarakat kita. Ya, kreatif dia. Jadi nggak hebat kali lah Siregar itu, ya kan? Sampai punya pesawat dia seperti ini, Bapak Ibu. Jambak di mana? Kan gitu ya. Jangan tersinggung dulu yo. Iko CCA aja juga. Nan kedua, Bapak baca dulu nih. Jangan pernah menyerah, segede apapun bebanmu, kamu harus kuat menopangnya. Di mana menariknya ini? Gambar yang besar itu dicocokkan dengan kalimatnya. Kalimatnya saja tidak nyambung, tapi dramatisasinya itu bertemu antara gambar dengan kalimat. Gede yang dimaksud itu apa? Iya kan? Imajinasi kita, terutama orang tua yang sudah lama keluar dari rumah, ini kan gawat ini. Udah lama nggak ketemu sama anak mertua, ini juga jadi berbunga-bunga pikirannya. Nah, imajinasi juga ini. Kalau ini Boru Nasution, cocok nggak? Kenapa dibuat Nasution? Boru Nasution ya gak apa sih dia? Mengatur saja karejona kan? Diginjang saja Maya. Indah dong beh, kamu di rumahmu katanya kan? Itu tipikal juga, stereotip juga. Apakah benar Nasution seperti itu? Tapi ada Boru Nasution yang akan ngakak. Terima kasih bang, dia bilang sama saya. Ya kan? Ini guyonnya itu yang penting, menyegarkan. Nggak ada bahayanya sebetulnya ini. Tapi dia hoax. Kan gitu ya. Lalu kemudian Boru Regar di sini. Lalu Boru Neibaho. Lalu Boru apa ini? Ini Boru apa ini? Canggung perannya. Tidak menopang, tapi ikut juga. Dibilang tak ikut, ada dia. Ya kan? Rasa-rasanya jambak iko. Yang ini jelas bukan Boru Harahap. Nggak begini Boru Harahap tipikalnya saya. Jambak tapi dia teh nan kedua. Nanti iko jambak. Dugaannya iko pasar ibu yo. Oke. Oke. Nah, itu dia. Jadi tipe ini tidak berbahaya, mendinamisasi kita, mengajak untuk improvisasi, jangan-jangan ada manfaatnya. Tapi orang tasawuf tidak suka yang begini. Ayah saya melihat saya main catur, dicampakkan itu. Nggak ada gunanya itu katanya. Ayah saya. Kita kadang-kadang asik main game dia apa itu, ya. Ayah saya ulama walaupun di kampung, tempat bertanya dia, kan? Nah, menghabiskan waktu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah hoax. Ada seorang militer, tentu orang yang bermusuhan, yang mengarahkan senjatanya kepada kepala seorang militer lain, tentu ini musuhnya, yang keadaannya sudah sedemikian rupa, payah. Di sebelah lain, ada hal serupa ini. Di mana bedanya ini? Ini sangat kejam, sudah mau mati pun masih kau arahkan.
udah sakratul maut, kira-kira bahaya apa lagi yang kau takutkan pada dia? Memang betullah kau tentara setan. Itulah komentar yang muncul dari sini. Sedangkan di sini luar biasa ya humanismenya, rasa kemanusiaan tentara Siregar ini. Kan sudah mau mati pun dikasih minum juga musuhnya. Padahal sudah berapa banyak? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Saya takut nanti kalau saya bikin Nasution tersinggung pula Nasution. Jadi kalau Siregar saya bilang siapa yang ribut saya lawan kan gitu ya. Itu urusan internal gitu ya. Kalau Harahap enggak begitu, Harahap katanya bahaya kita. Apalagi berkelahi dengan Pak Jambak, enggak boleh pulang katanya, bahaya kita. Ini dua-dua hoax, Bapak. Apa buktinya? Ini yang sesungguhnya. Ikonan Sabana, Pak Jambak. Lihat Pak Jambak. Pak Jambak, ikonan Sabana. Nan Kida, nan Suo, hoax kadose. Satu sumbernya, tapi bisa dimodifikasi berbagai macam-macam perspektif. Ini tentu adalah anti Amerika, ya kan? Anti Amerika, supaya muncul sebuah kutukan terhadap pasukan Amerika. Sedangkan yang ini adalah pro Amerika, supaya muncul satu pujian terhadap betapa kesatriannya pertempuran-pertempuran yang dilalui oleh seluruh pasukan-pasukan Amerika Serikat di mana saja. Itu sini. Padahal yang sesungguhnya adalah ini terjadi. Gitu. Kan dirangsangnya kita untuk memihak. Situ bahaya destruktifnya. Dan selama ini kita diasupi oleh informasi yang serupa ini. Bapak Ibu pernah membayangkan masalah di balik ini? Ini motif klaim. Ya, rumah makan khas Batak. Masa Batak harus pakai ini? Batak itu yang Muslim. Masa nggak dihargainya ke komunitas Batak yang Muslim? Apa yang terjadi sekarang ini? Ini bahaya betul. Kan begitu, Bapak marga apa? Pak Nasution punya menu B1, B2. Bapak tahu B1, B2 itu kan? Sadarion hari ini. Jam berapa pembuka itu? Ada yang kurang itu, Pak. Apa itu? Alua. Oh, banyak lagi nanti. Kita batasi. Nanti nggak selesai-selesai ini, padahal waktu kita terbatas, ya kan? Nah, ini juga adalah sasaran klaim bagi mereka. Di mana klaimnya ini? Saya mohon Bapak Ibu memberi pendapat sedikit pun tentang ini. Yang sebelah kanan ini, dua gambar ini. Bagaimana jeleknya, Pak? Ya, yang katanya apa namanya masyarakat yang seperti itu. Ya. Jadi seolah-olah Singamaraja pun kecandunya. Satu, betul itu. Dan orang ini sampai sekarang disembunyikan identitasnya oleh kekuatan yang dahsyat. Apa agamanya ini? Ya paling tidak jangan Islam. Itu dia. Disebutlah, siapa tadi bilang malam itu? Dari sini ada saya dengar permalim. Itu pilihan paling netral bagi mereka. Padahal tidak. Saya mau baca dulu ini. Bapak Ibu. Ahu Sangsap Si Mangaraja. Mian Bagara. Itu yang di tengah ini. Jadi saya adalah cap. Saya maksudnya ini cap ini. Stempel ini. Si Singamangaraja yang negeri di Toba, Bakara. Nggak ada istilah Batak di situ. Toba, Bakara. Jadi kapan Batak itu muncul? Sebuah pertanyaan yang harus teliti secara akademik. Tahukah Bapak membaca tulisan yang di luar ini? Ini Arab Melayu, Jawi. Inilah cap Singamangaraja. Bagara nama kutanya, hijrah Nabi 1341. 100 tahun lalu. Apakah ada orang non-muslim membuat klaim hijrah Nabi kalau secara teologis dia tidak orang muslim? La yumkin. Tak mungkin itu.
Tapi inilah selama ini pertengkaran kita. Ini hoax besar yang belum dijawab oleh kita-kita. Kita harus menjawab ini. Di dunia ini setiap suku yang punya aksara itu adalah suku yang kuat. Tapi jangan mentang-mentang menjadi MUI, anggota Muhammadiyah, Al-Wasliyah, NU, tak lagi mempelajari yang begini. Habis nanti kita, Pak. Oktober lalu saya seminar di Balige. Di Balige itu, siapa namanya itu, Silalahi itu, kan ada Museum Silalahi itu. Museum Silalahi itu menyelenggarakan seminar internasional Aksara Nusantara. Pada tahun lalu itu fokusnya adalah aksara Batak. Ada 6 sarjana Eropa hadir di situ membawa makalah. Kesimpulan mereka adalah buku Laklak, buku aksara Batak itu yang disimpan di berbagai tempat, isinya hanya perang antar suku, antara Siregar dengan Harahap memperebutkan 5 kerbau, kurang lebih begitu ya. Kemudian jampi-jampi, bagaimana membuat orang sana sakit, atau bagaimana membuat ramuan untuk obat, dan kemudian hal-hal yang sifatnya ramalan bintang. Ya, itu mungkin terkait dengan bagaimana mau tanam padi, kapan, kalau anak mau dikawinkan, hari apa, kira-kira itu ya, apa namanya itu. Mengenai itulah, mengenai ramalan-ramalan cuaca apa dan sebagainya. Hanya yang 3 itulah isi dari aksara Batak, kata 6 orang Eropa ini. Saya bertanya, saya bilang, berapa banyak naskah-naskah Batak itu sepengetahuan saudara-saudara orang Eropa? Pandang-pandangan mereka, nobody knows, nggak ada yang tahu rupanya berapa banyak. Ada 100, ada 200, ada 300, nobody knows, nggak ada yang tahu. Oke, saya katakanlah dulu angka kumpulan agregat dari yang di Eropa, di Amerika, di Indonesia, di mana-mana, 500 buku Laklak. Dari 500 itu berapa yang sudah kalian baca? Oke, saya tebak dulu 20%. Ada pandang-pandangan mereka? Nggak sampai. 5% pandang-pandangan juga. Saya putuskan 0,5% yang sudah kalian baca. Secara akademik, bodoh kali kami ini kamu anggap. Ini sudah abad 21. Kau rampas itu dari kampung-kampung kami. Itu identitas kami. Itu sejarah kami. Kau bawa ke Eropa. Itu kejahatan. Kira-kira kalau saya ke Italia sekarang, lewat di toko yang menjual sepatu Belly seperti secantik sepatu saya ini, ya kan? Lewat saya situ, saya lihat, saya ambil, saya pakai. Apa yang terjadi bagi saya? Get in jail, masuk penjara. Itu baru sepatu. Kau ambil, kau rampas, kau perkosa masa depan kami, memori kami. Gak ada sanksi buatmu. I'll take it back. Wait for me. Saya akan ambil itu semua. Tunggu kedatangan saya bilang. Itu si yang punya museum itu kan tentara, jenderal. Siapa ini kita? Anda duduk aja, manis di situ aja. Aku bilang. Nanti kesempatan kita berdebat ada, saya bilang. Waktu break saya bilang. Ini bukan siapa yang pemilik museum, siapa jenderal. Ini mencari kebenaran. Seseorang dari USU, profesor doktor, berbicara, Pak Regar begini, minta tolong. Janganlah dibawa ke Indonesia. Sebab nanti kalau sampai Indonesia, itu akan dijual belikan, tak terus dan sebagainya. Ini profesor doktor Inlander kau bilang. Inlander. Mentalnya sangat ciut. Tahukah Anda, di Belanda sekarang, cicit-cicit dari orang Belanda yang dulu datang menjajah ke sini, menembaki marga Siregar, marga Nasution, marga Jambak, dan semua melaga-laga kita, sekarang menyesal mereka semua, dan ingin bertobat, menebus dosa atok-atoknya. Kita harus kembalikan martabat Indonesia dan Suriname. Terlalu kejam itu, hak berperkunasan itu, hanya binatang bisa melakukan seperti itu cicitnya mengakui. Pulihkan kembali itu. Bayar dia. Itu cerita.
Kok profesor, doktor, abad 21 masih ngomong begitu? I will take it back dengan catatan, kita konstruk dulu gagasan itu, berapa ratus miliar, berapa triliun biayanya, kita buat atas biaya pencuri-pencuri ini, saya bilang. Perampok ini. Bikin bagus-bagus. Tenaganya diambil dari ahli mereka selama 15 tahun. Misalnya dia ada 500 di situ ahli dari sana, susupkan marga harahap di situ 3 orang, marga Siregar 10 kali lebih banyak kan? Supaya ada transfer of technology. Sehingga 15 tahun kemudian mereka pulang, Siregar itu sudah di kepalanya. Si Nasution jadi sekretaris. Ya kan? Harahap sudah pandai dia merawat semua itu. Artinya kan itu transfer of technology. Jambak ikut. Promosi. Kolahado kiniko benda-benda bendahara ya. Bendahara. Oke. Bendahara. Oke, sorry, bendahara. Jadi inilah kasus kita di sini. Ini kasus kita di sini ya. Jadi orang nggak menganggap ini hoax, kan begitu Bapak? Nggak menganggap itu hoax. Orang kira hoax itu ketika mencaci maki presiden. Bukan itu saja. Ini yang paling seru. Nah, ini sekarang. Elang dan ular yang amat baik hati. Keduanya berhasil menyelamatkan ikan yang hampir tenggelam. Cobalah Bapak-bapak. Cobalah. Ada maksudnya. Ya kan? Pargabus nautusan pada onda. Ya kan? Memang dunianya di laut, di air. Ya kan? Tapi media barat sering melakukan kamuflase seperti ini, bahwa kita katanya selama 350 tahun dididik oleh Belanda. Kalau bukan karena Belanda, kita nggak pandai bagaimana cara masak. Itu apologi yang dibikin sehingga kita lunak banyak sama Belanda ini. Opung kita bilang kan. Sehingga kita terpola melihat Cina. Kita pribadi melihat Cina, kita apa kabar toke? Melihat Keling, apa kabar tuan? Dia apa? Cina dipanggil tuan? Toke? Si Harahap Bapak kan? Harahap ini Keling juga ini. Ada banyak. Keling dianggap tuan. Kalau begitu dirinya apa? Hatoban barangkali ya. Dikonstruk itu supaya dia menerima dirinya sebagai hatoban. Ini soal pembahasan budaya post kolonial yang sangat luar biasa. Sampai kurikulum pendidikan kita pun diformat supaya jangan memberikan perlawanan terhadap konsep-konsep gagasan polise dari negara-negara maju, termasuk bidang ekonomi. Luar biasa kita ini. Malapetaka itu luar biasa. Sangat luar biasa. Ini yang terjadi. Terus kalau lewat-lewat sedikit Pak Jambak, kita kan kawan. Ya kan? Ini yang terjadi, motif pengesahan kejahatan yang terjadi di Washington DC dulu itu. 9/11. Saya katakan tadi di pembukaan, tidak ada yang meyakinkan dari studi eksplisit para ilmuwan bahwa itu dibom oleh Al-Qaeda. Itu hanya alasan untuk mencari gara-gara supaya bisa dia melakukan sesuatu ke Timur Tengah dan dunia Islam. Awalnya dulu ada Samuel P. Huntington Siregar. Saya ulangi supaya jangan lupa. Kalau nanti tanya di rumah, Samuel P. Huntington Siregar yang membuat teori Clash of Civilization, perbenturan peradaban. Dia bilang peradaban-peradaban dunia tidak mungkin disatukan. Mereka akan berbentur satu sama lain. Kita sebagai muslim adalah satu kekuatan yang luar biasa dimusuhi oleh yang lain. Eropa memiliki sejarah yang panjang dengan kita. Kalau kita ingat sejarah dulu perang salib. Cina sejak tahun 1200 sudah datang ke sini. Mau menguasai kita. Maka perbenturan peradaban ini sesuatu yang nggak mungkin dihindarkan. Maka hati-hatilah. Itu Samuel P. Huntington Siregar. Siregar ini bagus-bagus, tapi kalau satu ini aneh ini. Saya nggak tanggung jawab lah kalau si kan. Itulah basis dari teori ini.
membuat masuk akal bahwa orang Al-Qaeda, orang ISIS ingin balas dendam atas nama agamanya Islam kepada negara-negara adik kuasa. Itu legitimasinya. Maka dilakukanlah bermacam-macam terapi untuk menguasai kita seluruhnya di sini. Oke, terus motif mencederai. Ibu Tohamudo sang siapa Siapa? Inilah Obama Siregar. Dan inilah Donald Trump. Mereka dari dua partai yang berbeda, marga berbeda juga, ya kan? On Nasution on. On Siregar. Beginilah cara Donald Trump dan partainya memusuhi kemunculan dari Obama dulu. Dianggap adalah manusia setengah binatang sesuai dengan teori Darwin. Darwin itu kan manusia itu berasal dari monyet. Lama-lama belajar jalan kaki, lama-lama belajar bersalaman. Jadi kalau bisa menerima itu, bapak semua monyet. Tapi kan kita nggak menerima itu, bertentangan itu, ya kan? Beginilah mereka buat di sana. Jadi kalau dibilang Indonesia sangat biadab, sangat tidak memiliki etika dalam soal hoax, nggak ada cerita ini paling biadab ini. Paling biadab ini. Masa monyet dianggap presidennya dan berkuasa 2 periode? Itu terjadi, Pak. Nah, ada motif perlawanan politik. Pernahkah Bapak baca ini Pancagila? Ini nggak betul. Tapi karena dia ingin mengoreksi pelaksanaan Pancasila di negara ini, dia bikin seperti ini. Ada orang di Tobasa ditangkap gara-gara ini. Namanya Sahat Gurning. Saya bikin tulisan di Waspada atas izin Pak Karahap 3 mengenai saat ini. Mereka baca, saya diminta untuk membela kasus itu. Saya bilang saya bukan pengacara. Tapi oke, saya datang ke situ. Sebelum saya datang, saya panggil pengacaranya. Mana pembelaan kalian? Nggak ada substansi kalian. Ini undang-undang yang dituduhkan kepadanya sudah dimakjulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dulu. Jangan dipakai lagi itu. Saya jelaskan bahwa banyak orang seperti ini dan bukan klien yang di Tobasa yang pertama. Saya telusuri, bahkan t-shirtnya pun sudah dibikin di mana-mana, di Makassar, di Jogja. Kawan ini reposting saja. Jadi siapa mau kita tangkap sekarang? Semua orang tangkaplah. Jangan terlalu apa saya bilang. Saya bela di situ. Motif kawan ini bukanlah sesuatu, tapi mengoreksi. Saya akan bikin sebuah perbandingan kepada Anda untuk menjelaskan ini, saya bilang. Ketika Pak SBY bertarung dengan Pak JK dan Megawati. Selesai itu debat capres, ada lagu penutup dari Iwan Fals. Lagunya itu apa? Pancasila itu bukanlah kode butut. Nggak ada yang nangkap dia. Itu acara kenegaraan. Yang terpilih akhirnya waktu itu SBY. Ini mirip dengan itu. Contoh kedua, waktu tax amnesty. Kan banyak orang yang bingung itu. Lalu Pak Presiden datang ke salah satu kota, Semarang, di sebuah hotel. Di dalam pengarahannya dia bilang, memang ini rumit. Kita bikin undang-undang, besok di judicial review. Besok di judicial review. Memang apa itu? Kira-kira begitu, menyesali itu. Padahal itu sistem dari hukum kita, judicial review itu. Mengapa seorang presiden tidak menghargai itu? Kalau di Amerika sudah dimajukan ini, saya bilang. Tapi karena saya tahu maksudnya Pak Presiden, bahwa ini tidak mudah, maka nggak perlu direbutkan dia. Sahat pun begitulah kondisinya, saya bilang. Yang terakhir contoh untuk ini saya bilang. Kebetulan mahasiswa saya meneliti tentang pemanfaatan tenaga anak, eksploitasi anak di sekitar Danau Toba, di Balige itu. Kira-kira 300 meter jaraknya dari pengadilan itu adalah pelabuhan. Situ seringkali anak-anak dikasih koin, dia menyelam, dapat, kasih koin begitu. Menurut mahasiswa saya itu eksploitasi tenaga kerja anak. Saya bilang tidak.
kelihatannya seperti eksploitasi anak, tapi anak-anak itu dari sekolah itu datang ke sana, maknya datang seringkali memukulnya itu. Artinya tidak ada yang mengeksploitasi orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah dapat uang dari situ. Kalau anak-anak ini dapat uang, dia akan beli PlayStation, PS1, PS2, PS3, PS4. Jadi kelihatan bendanya seperti itu, tapi kondisinya tidak seperti itu. Pahami itu. Saat itu bebas. Tapi jaksanya banding di Jakarta dia kalah. Tapi kalau sini sudah saya urus, beres saya bikin. Alhamdulillah sudah diingatkan, kita gunakan 3 menit lagi, ya kan? Dunia Islam. Adik sekalian, media adalah sarana utama komunikasi massa. Ada 4 kategori jenis media kita. Pertama cetak, kemudian audio, video, dan media teknologi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaannya memang pas dengan tema kita pada ini, membahas hoax. Yang pertama, kita harus cerdas. Disinilah perlunya literasi media. Kalau kita cerdas bermedia, mudah-mudahan kita tidak termakan hoax, kita tidak ikut di dalam penyebaran hoax. Untuk bisa mengetahui bahwa berita itu rekayasa, tadi disebutkan oleh berita hoax itu apa? Berita rekayasa yang tak ada dia diadakan, yang A dibilang B, narasumber yang tak ada dibuat. Ya, itu jelas akan merugikan umat, bukan hanya kita umat Islam, juga umat yang lain juga. Tapi kalau yang terkait dengan agama, itu menjadi kewajiban kita. Saya pikir kita punya hak untuk membantah semampu kita. Artinya kita beri dulu keluarga kita pemahaman. Kalau kita punya link dengan jiran tetangga, masyarakat, kita bisa mengubahnya hoax tadi. Atau kalau kita punya lebih kemampuan, kita bisa menulis, kita bisa berceramah, ya, tentu dibarengi dengan referensi. Ya, referensi inilah yang menentukan, yang bisa membuat orang percaya. Referensinya kuat, akhirnya itu akan bisa mengubah hoax tadi, masyarakat menjadi paham. Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan pertanyaan Pak Julisman dari Sibolga, provokatif di media, tadi dia disebutkan medianya, tapi waspada tidak di sini, alhamdulillah. Begini, media itu sekarang bisnis yang syarat dengan apa? Teknologi. Jadi profit di situ sangat penting bagi pengusahanya. Umumnya pengusaha media, apalagi televisi, ya, itu bukan milik umat, milik pengusaha. Kalaupun dia umat Islam, tapi dia tidak perlu kepada umat Islam. Karena apa? Karena kalau dia melawan, itu kue iklannya itu tidak masuk kepada mereka. Jadi mereka tidak akan bisa mendapatkan iklan yang menjadi jantungnya sebuah media. Oleh karena itu memang sulit untuk kita kalau kita tidak punya media yang jurnalisme yang Islami. Waspada memang bukan jurnalisme Islami, tapi mengarah ke sana. Dari judulnya, kemudian dari isi-isinya, dari pemiliknya, dari wartawan, redakturnya, walaupun karyawannya masih ada yang beragama Buddha, ada yang India, ada yang Cina, ada, teman itu sedikit, ya. Jadi jurnalisme Islam itu kan harus kapal, ya, semuanya berdasarkan Quran dan hadis, dan isinya betul-betul ya, untuk dakwah. Itulah hambatannya mengapa semakin sedikit media yang berani menyuarakan Islam, ya. Waspada memang akannya hidupnya di situ, di kalangan umat Islam. Kalau umat Islam tidak baca, ya mati juga di waspada. Tapi alhamdulillah umat Islam masih tetap bisa menerima harian waspada, karena memang
kami itu mengorbankan sampai 5 halaman kalau hari Jumat, halaman mimbar Jumat yang diisi oleh ulama-ulama besar lah. Ada Azhari Tarigan, ada Profesor Abdullah, apa kita juga Pak Profesor Asmuni juga beberapa kali menulis, Pak Ansori Sohibul Ansor menulis. Jadi memang kita prioritaskan tokoh-tokoh yang menulis itu yang latar belakangnya dari umat Islam. Jadi memang kita tidak boleh diam. Harus ada upaya supaya media ini bisa hidup, berkembang. Tadi saya sebutkan dalam presentasi bahwa kalau mau menghindari berita hoax, cari media yang sudah terverifikasi. Karena apa? Itu ketentuan Dewan Pers. Media itu harus terverifikasi dan jumlahnya sedikit, Bapak Ibu. Wartawannya harus ikut uji kompetensi. Kalau tidak ada masalah, ya dia bisa kena delik, tidak dibantu oleh Dewan Pers. Tapi kalau dia produk jurnalistik, beritanya itu memang tapi ada kekurangan sedikit-sedikit, itu hanya denda. Dalam konteks itu harus menggunakan hak jawab. Ya seperti itu. Yang dari pamit dari Niproxiwak ini, memang perang ke depan ini yang seperti disebutkan pakarnya Pak Asren Kolonel, memang tanpa senjata lagi. Tapi memang pertahanan kita, Menteri Menhan kita Pak Prabowo masih mau beli senjata juga deh. Ya itu mungkin ada pertimbangan lainnya. Proximor ini tidak pakai senjata, dia menggunakan media sosial bisa, lewat narkoba bisa, macam-macam ya untuk merusak generasi muda, termasuk lewat dunia pendidikan bisa untuk merusak, untuk membuat hancur Indonesia ini. Jadi proximor itu memang harus kita antisipasi. Dia bisa masuk dari mana saja. Indonesia bisa kolek nanti ya. Dari segi ekonomi pun bisa. Ekonomi hancur, ya, terjadi inflasi, terjadi chaos di masyarakat. Indonesia nggak tahu kita ke depan bagaimana. Jadi memang yang terkait juga dengan konten negatif, ya kalau saya membilang sama waktu mahasiswa, anak-anak saya batasi menggunakan media sosial. Kalau buku boleh. Anak saya beli buku apapun saya sediakan dananya. Tapi menggunakan media sosial itu dibatasi. Nonton televisi itu dibatasi. Gak ada manfaatnya Pak. Capek kita nonton televisi itu, apa yang kita dapat? Capek kita buka media sosial, kita grup-grup kita, apapun nggak dapat kita. Makanya harus kalau dia negatif dibatasi. Kita tidak punya kemampuan untuk blockingnya. Kita kadang kita kasih tahu dampak-dampak negatifnya. Saya pikir kita orang tua masih bisa lah mencegah anak kita, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi batasi, kurangi konten-konten negatifnya. Kalau bisa kita hapus, sekali-sekali kita cek HP-nya sehingga dia ada kemudian kalau anak kita ada kegiatan-kegiatan yang kita pantau juga sehingga anak kita itu bisa terselamatkan dari konten-konten negatif tadi. Kalau ada kegiatan keluarga, ada ceramah-ceramah agama, kita suruh hadir dia. Kita suruh hadir mendengarkannya, dan itu akan menguatkan dia untuk terhindar dari konten-konten yang negatif tadi. Kalau di desa bagaimana? Sama juga ya, di desa ini memang medsosnya juga mungkin masih sedikit lah ya, yang itu terbukti dari pelajaran jarak jauh ini, itu amburadul betul. Dunia pendidikan kita ini nampak sekali bobroknya setelah pandemi COVID-19 ini. Ada guru bilang sama saya, Pak, kami dulu, dia bilang, cari kalender merah. Kapan ada kalender merah di supaya ini bersekolah?
Oh senang kali kalau ketemu kelender merah, senang sekali. Sekarang udah ada bulan apa di rumah aja kan. Bapak dibayangkan gurunya aja apa bosan, apalagi anak muridnya. Kalau tidak terkontrol anak murid, mereka pelayapan kemana-mana. Ini sangat berbahaya bagi kita. Saya berharap untuk penggunaan medsos ini, kita semua ini orang-orang apa, terutama MUI itu bisa membuat fatwa dan mensosialisasikannya supaya didakwakan pada setiap kesempatan. Dibikin fatwanya, kemudian disosialisasikan, jangan fatwanya ada tapi tidak disosialisasikan. Saya yakin umat ini akan ikut karena dia akan mengacu kepada ulama. Waktu RUU HIP itu disuarakan mau dimasukkan dalam prolegnas di DPR, MUI tampil sebagai pahlawan, semua itu yang apa pun takut. Jadi elit politik kekuasaan kita takut. Kenapa? MUI sudah menyuarakan, dia menolak Ekasila, apa Trisila menjadi Ekasila untuk menghilangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau dihilangkan, MUI bilang akan melakukan jihad, ada istilah jihadnya. Jihad apa lagi itu? Jihad. Takut pemerintah kalau umat Islam itu kompak, ulama-ulamanya kompak, ya saya pikir umat masih apa? Masih tetap apa? Taatlah kepada ulama-ulama kita. Terkait dengan influencer ini, buzzer-buzzer yang banyak ini memang dibayar, ya. Dibayar oleh pihak elit politik dan kekuasaan. Supaya apa? Supaya citranya itu bagus. Jadi diusahakanlah supaya hal-hal yang mengkritik pemerintah nanti dibalas dengan apa tadi? Apanya satu orang yang mendukung apa? Dibalas sama influencer buat buzzer-buzzernya ini. Wah, itu tidak betul. Apa kalah sakit hati, belum move dan sebagainya. Kemudian kalau ada regulasi yang kita bisa manfaatkan, kita manfaatkan. Ya, kalau di media ada hak jawab, gunakan. Di media televisi ada hak jawab, gunakan. Di KPI, di mana lagi? Di medsos juga ya ada hak jawab, gunakan. Kita gunakan semampu kita. Saya yakin akan ada manfaatnya bagi umat lah. Setidaknya medianya itu, wartawannya, perusahaannya itu akan malu dia. Akan malu kalau beritanya itu sering-sering dibantah. Nah ini ada yang terkait dengan positif negatifnya nih, apa berita hoax ini. Ini memang ada propaganda itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah ini kita harus tahu juga. Nanti ada yang apa satu ulama ceramah itu positif, tapi dalam propaganda dari yang apa yang berseberangan itu tadi yang disebut apa pendidikan itu menjadi bahkan dibantah seakan salah ulama itu. Beradu banyak argumentasi propaganda yang positif, yang negatif itu ya, yang positif itu menjadi seakan-akan negatif. Ini juga kita tidak bisa tinggal diam, sebetulnya harus dilawan ya semampu kita. Atau diam aja, atau kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa ya diam aja, ya kan, kita hanya membenci dalam hati. Jadi apapun ceritanya ya kita sepakat bahwa hoax ini musuh bersama yang harus kita hadapi bersama untuk kemaslahatan umat, masyarakat, bangsa dan negara kita. Mungkin itu dari saya sementara.